Jadi yang ditunggu iblis tuh mengeluh. Asal kita udah mulai menceritakan sakit kita ke orang, bertambah nanti sakitnya. Karena mengeluh itu memperburuk keadaan. Kan ada ibu-ibu nih kadang ditanya, apa kabar bu? Kalau udah itu tarikan napasnya Pak, itu isi mengeluh aja lagi itu. Itu yang buat penyakit ibu tambah parah. Udah makan obat ini, inilah kena makan ini, pergilah dibawa anak berobat. Kalau udah itu cerita Pak, itu langsung drop kita tuh. Iblis nunggu kalimat itu itulah dari orang sakit, dari orang miskin, nunggu kalimat ngeluh tuh aja. Kalau udah keluar kalimat ngeluh, azab Allah sangat pedih, itu betul. Sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pujian Rasulullah untuk para sahabat itu Bapak Ibu. Sehebat apapun umat di masa yang akan datang beribadah, umat di masa kita ini Pak, sehebat apapun kita beribadah, mau tahajud, mau puasa sunnah, mau baca Quran, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Itulah keunggulan para sahabat tuh. Hebat kita beribadah nih Bu ya. Nilainya sama dengan tidurnya para sahabat. Mengapa sampai sedemikian betul tinggi posisi sahabat itu Pak? Karena para sahabat ini sekali bersyahadat, apapun risiko mereka tidak akan pernah balik. Nah itu yang sulitnya zaman sekarang nih Bu. Kita ambil contoh Sumayyah binti Kabab. Sumayyah binti Kabab ini ibunda dari Yasir. Dia seorang budak hitam. Begitu dia masuk Islam, ketahuan oleh tuannya, maka mulailah penyiksaan terjadi. Siksaan untuk Sumayyah ini, batu panas diletakkan ke punggungnya sampai meleleh lemak tubuhnya Pak. Tetap dari lisannya mengatakan Allahu Ahad, tidak ada berubah. Kena cambuk, ditarik pakai kuda di tengah padang pasir, tetap tidak berubah. Kau tinggalkan agamamu, kau lepaskan, aku merdekakan, tetap tidak berubah. Sampai akhirnya udah letih Algojo nih, diambilnya aja tombak lagi Pak, ditusuknya kemaluan Sumayyah binti Kabab sampai tembus di tengkuknya. Tidak ada perubahan iman. Itu yang ngeri itu Pak. Kita kena cambuk 2 kali ya, itu murtad langsung Pak. Untung tidak kita nih kena cobaan seperti itu tuh Bu ya. Sempat kita nih Pak baling semua. Yang betul-betul kokoh itu memang ada, tapi sangat langka kalau sekarang. Kalau sahabat tuh merata Pak. Merata dia. Inilah yang dikatakan Rasulullah, perempuan pertama mati syahid dalam jalan Islam. Bagaimana mungkin kita sehebat apapun ibadah, belum tentu akan sekuat ini mental kita lagi. Itulah makanya sahabat itu berlebih sampai dipuji Rasulullah seperti itu. Siapa lagi misalnya kita ambil contoh, sampai rela habis seluruh hartanya, Abu Bakar Siddiq. Risiko besar Pak. Abu Bakar Siddiq pengusaha kaya. Begitu dia masuk Islam, duitnya 40.000 dirham hartanya, tinggal 5.000 lagi waktu dia hijrah tuh. Habis semua hartanya. Apa guna harta Abu Bakar Siddiq tuh?
Siapapun orang Islam yang menjadi budak waktu itu, yang disiksa oleh tuannya, dibeli sama Abu Bakar Siddiq. Habis hartanya untuk jalan Allah aja. Contohnya nih, membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal disiksa, Bu, ya. Pokoknya tetap dari lisan Bilal itu keluar Allahu Ahad. Dicambuk, dipukul, dia tidak ada berubah. Datanglah Abu Bakar Siddiq, ditanyanya kepada tuannya itu, aku beli Bilal ini, berapa mau kau jual? Sengaja ditinggikannya, Pak, biar tidak mau Abu Bakar beli. 9 ukiah emas. 9 ukiah emas itu satu ukiah itu 7,4 dinar, Pak. Kalau 1 dinar 3.578.000 kali 7 kali 9 dapat mobil baru buka sampul cash. Itu yang kerja Abu Bakar Siddiq, membeli-beli, dibelinya, ditebusnya, dibebaskannya. Sehebat apapun kita sedekah sekarang, Pak, tidak akan mampu kita seperti itu. Sekali sedekah 300 juta, bebaskan orang 300 juta, nggak mungkin. Sedangkan 100.000 aja kita sedekah, kita tunggu pengumumannya dari rumah tuh, Pak. Dan tidak disebutkan nama. Kalau tidak ada, nanti bertanya sama anak, ada dengar tadi itu infak dari mama untuk almarhum papa kalian 100.000. Itu jangan, tidak diumumkan, Pak. Tidak diumumkan, ngamuk deh, 100.000 200.000 aja ngamuk kita kalau tidak diumumkan. Salah taruh aja panitia kurban namanya, Bu, ngamuk deh. Misalnya biasanya ibu ini nomor 1 kurbannya tiap tahun, tahu-tahu panitia ditulisnya di kelompok 5 tahun besok. Oh, itu coba bikin malu kamu nih, ibu kan setiap tahun nomor 1 terus ibu booking. Itu ya tidak boleh bergeser, Pak. Jadi kalau kita nih, Bu, berinfak, menyumbang, kalaupun banyak tapi tidak akan mungkin tembus angkanya seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq. Kalaupun mungkin tembus, susah pula menjaga keikhlasannya seperti keikhlasan Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq itu bersedekah bukan ada berharap nanti diganti Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bagi sahabat tidak ada yang seperti itu. Mereka bersedekah mencari ridho Allah, mau dimiskinkan oleh Allah, mau dikayakan oleh Allah, tidak ada jadi pengaruh sama dia. Kalau kita sedekah sekarang nih, Bu, ya, tidak semua, kalau macam Bapak Ibu ini tidak dikhawatirkan lagi imannya. Dia sedekah karena ada iming-iming pahala, itu tidak salah, Pak. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah, betul. Tapi begitu tidak diganti Allah, Pak, lain doanya jadinya ke Allah tuh. Kalau memang tidak bisa ganti 10 kali lipat, ya Allah balikkan aja lah modal aku tuh balik. Sampai seperti itu berdoa. Dari tunggunya berhari-hari tidak ada balasan untuk dia. Dimintanya balik gantinya ke Allah, balik karena modal aku tuh balik, ya Allah tidak usah diganti 10 kali lipat lagi. Jadi kita ini banyak berdasarkan iming-iming untuk melakukan kebaikan. Nah, sementara apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq ini, Bu, rela habis ratusan juta tidak untuk supaya diganti Allah di dunia, dan rela miskin jadinya, Pak. Jadi orang bilang kan, siapa yang kalau sedekah miskin? Memang ada, Pak. Tetapi, Bu, Allah ganti dengan kebahagiaan yang sangat besar. Hidup miskin. Sama orang mengatakan kalau sholat ini kita, rezeki kita dijamin oleh Allah. Rupanya udah sering sholat, Pak. Hidup miskin juga. Tapi sebetulnya Allah ganti dengan yang lain, Bu. Badan sehat, makan tak bepantang, hidup aman, anak cucu soleh-soleha. Jadi tidak selamanya diganti Allah dalam bentuk harta benda. Nah, itu yang lebih, kan, sahabat.
Bahkan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Bu, sampai dicabut semua fasilitasnya oleh orang tua dia begitu dia masuk Islam. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas syahadat, itu sempat ditangkap oleh keluarganya, dipenjarakan. Setelah dipenjara tidak juga berubah, akhirnya dilepaskan. Tapi semuanya diambil oleh orang tuanya. Sampai diancam dia oleh orang tuanya, Bu, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad ini, aku tidak akan makan sampai aku mati. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu, sekalipun ibu memiliki 100 nyawa, kemudian nyawa ibu itu meninggalkan ibu satu persatu, tidak akan pernah aku tinggalkan agama ini. Akhirnya makan oleh ibunya, karena tengoknya tidak juga akan berubah. Nah, disitulah dia bertanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, tetaplah kau berhubungan baik dengan dia. Jadi walaupun ibunya non muslim, tapi ajuran Rasulullah harus tetap berbakti kepada orang tua. Nah, itulah, Bu, keuntungan mereka yang begitu syahadat tidak berubah. Kemudian ada juga mu'alaf di zaman sekarang ini, Bu, ya, begitu syahadat kena juga dia, Pak, banyak cacian, makian sama, dan mereka juga tidak berubah. Nah, yang jadi masalah itu kita yang udah lama Islam nih, Bu, kita yang udah rajin syahadat, tapi susah kadang untuk merawat syahadat kita ini. Kadang kita goyang kalau kena kesulitan. Nah, kalau pas ada kesulitan itu kena iman kita. Karena Rasulullah juga mengatakan begini, Bapak Ibu, akan datang suatu masa di mana harga kesabaran sama dengan menggenggam bara api yang sangat panas. Nah, inilah zamannya itu. Payah betul untuk menahan sabar itu. Tapi siapa yang sanggup dia bersabar saat itu, pahalanya 50 kali sahabatku. Wah, besarlah, Pak. Kalau yang sanggup sabar sekarang ini, Bu, pahalanya 50 kali sahabatku. Saya pernah duduk di toko emas. Jadi bapak ini ditelepon oleh orang, Pak Haji, itu jam yang antik itu tuh bisa enggak 9 juta aja? Oh, enggak bisa. Itu aja Pak Ali mau datang kemari itu, mau dia 12. Ayolah, sudahlah Pak Haji, biar saya ke sana, biarlah saya ambil 12. Setelah ditutup telepon, jam yang mana Pak Ali itu, Pak Haji? Tidak ada, itu bohong saya aja tuh Ustaz, biar dia mau membeli jadinya. Itulah kadang kalau udah tak payah jual beli itu, Pak, akhirnya halal kan. Padahal yang namanya Pak Ali itu tidak ada, Bu. Dia nakutkan orang yang nelpon dia tadi itu aja supaya dia mau beli. Dan itu dianggap kecerdasan. Itulah susahnya kita sekarang ini untuk bersabar tuh. Duit sedang tidak ada, ujian pun datang. Pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu, sedang tidak ada duit, anak baru mau bayar uang sekolah, yang laki-laki ini belum gajian. Pas dia di kantor, Pak, disuruh oleh bosnya, ambil uang di ATM, kamu beli ala-ala kantor. Dia terkenal jujur di kantor ini, Bu. Gila, dia bawa ATM itu. Sampai di ATM rupanya antri. Keluar orang yang di dalam ATM ini buru-buru. Dia pas masuk ke dalam, di layar ATM itu tertulis Anda ingin melanjutkan transaksi. Oh, berarti tinggal ATM orang dalam itu, Pak. Iseng dia, Bu, ditekannya iya. Sudah itu ada tulisannya info saldo, ditekannya lah info saldo. ATM dulu kan tidak ada pengulangan PIN, Pak. Kalau sekarang diulang PIN-nya. Kalau dulu enggak. Rupanya banyak duit orang tuh. Duit orang yang tertinggal tadi itu.
mulai datang bisikan, Pak, anak kau mau bayar uang sekolah, mau beli susu, kau ambil aja lah, duit itu agak 1 juta, tidak akan berkurang nolnya tuh. Timbul lagi imannya, jangan, walaupun tidak kurang nolnya, nanti ada laporannya, kena kau nanti, macam berperang lah tuh, Pak. Akhirnya menanglah imannya, Bu. Dikeluarkannya ATM itu, baru dimasukkannya ATM kantornya, diambilnya duit sesuai yang disuruh bosnya. Setelah itu dia kasih ATM orang yang tertinggal tadi ke petugas bank, dia pun pergi ke kantor. Usai dari kantor pulanglah ke rumah, diceritakannya lah ke istrinya, kuat betul ujian abang hari ini deh. Apa tuh, Bang? Pas lagi ngantri ATM, ternyata ATM orang yang sebelum abang tuh tertinggal. Terus tertulis di layar tuh, Anda ingin melanjutkan transaksi? Abang tekan iya. Terus abang cek saldonya, terus banyak isinya deh. Abang ambil pula. Alhamdulillah, enggak lah deh. Abang enggak sina itu. Apa kata istrinya, Bu? Bodoh. Udahlah miskin, sok jujur pula. Itulah ujian tuh, Pak. Udah menang, Pak, akhirnya dari rumah sendiri KO jadinya. Itu yang susah. Jadi bersabar di zaman sekarang ini memang berat, Pak. Jangan dikira tidak berat. Menang kita, kadang kalah lagi. Udah menang lagi, kalah lagi. Jadi itulah pertarungan kita sekarang ini. Tetapi ketika kita menang, padahal kita tahu, Pak, betapa enaknya ya ternyata kalau kita ini tidak bergunjing, betapa enaknya kalau kita tidak macam-macam yang kita tonton, betapa lapangnya jiwa kita. Misal pas bulan puasa, Pak, itu terasa tuh, Pak. Kita tahan tidak bergunjing, kita tahan tidak macam-macam menatap. Memang beda rasanya, hati itu lapang dia. Cuman untuk mengulang itu balik kadang berat. Di bulan Ramadan rajin kita ngaji, asal ada kesempatan ngaji, setelah iblis lepas di bulan Syawal, Pak, itu mulai ada, tapi udah mulai berkurang, kurang. Itulah ya, Bu, ya, perjuangan kita sekarang ini memang berat. Kalau kita padahal dagang jujur, enak jiwa kita. Tidak jujur, duit dapat, tetapi kebahagiaan tidak dapat. Saya mengalami itu, Bu, kalau di dunia permubalikan ini. Misalnya kita diundang orang di luar kota. Kalau kita tidak bertanya-tanya berapa angkanya, Pak, berangkat kita dapat sedikit, tapi kita bahagia. Tapi kalau kita pertanyakan, Bu, berapa biasanya ngasih di sana, Pak? Sekian, tidak bisa sekian. Kita minta naik nih, Pak. Tunggulah sebentar, Ustaz, ya, berunding kami dulu. Orang karena ingin pula kita ceramah di sana, udah lama nengok di YouTube tapi tidak pernah jumpa orangnya. Gara-gara rapat, setuju lah, Pak. Oke lah, Ustaz, kami setuju. Berangkatlah kita, dapatlah kita duit yang kita inginkan itu, tapi pulang tidak membawa kebahagiaan. Itu terasa tuh. Karena orang untuk mengumpulkan duit segitu tuh mungkin macam mana pula lah keadaannya, ya kan, Bu. Kadang orang ingin tuh udahlah. Jadi di dalam dunia permubalikan pun macam itu. Begitu duniawi kita tinggi daripada keinginan akhirat, duit dapat, kebahagiaan tidak akan dapat. Jadi kalau kita udah mikir seperti itu, oh ternyata kalau kita bertahan dalam kebaikan itu jauh lebih menyenangkan jiwa, tetapi hidup kita susah. Nah, itu konsekuensinya. Berani kita di jalan kebaikan, ketenangan dapat, hidup susah. Tapi ujian besar, Pak.
Kadang kita kuat tengok anak, keadaan anak, itu tuh yang banyak orang akhirnya balik tuh. Jadi Bu ya, begitu saya ceritakan hal ini kepada seseorang yang hartanya sangat banyak, habis ceramah didekatinya, apa yang Ustaz bilang tadi itu jumpa semuanya di diri saya. Jadi saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat saya. Saya bilang, Pak, risikonya besar. Kalau saya, karena saya tidak pernah bekerja di instansi manapun, bisa saya ngomong seperti itu. Kalau Bapak kerja, jangan cepat Pak. Sayang nih, orang banyak berebut untuk jadi seperti ini. Saya udah ngalaminya Ustaz. Betul kata Ustaz tuh, duit saya Ustaz, kadang dalam mobil tuh duit aja isinya, tapi hati saya tidak pernah bahagia. Akhirnya aku berhenti dia. Diceritakannya lah ke saya Bu, semenjak dia berhenti itu istri mulai kurang duit, anak kurang duit, mulai dia menjual-jual asetnya yang udah ada, tapi ke masjid tiap waktu. Sampai akhirnya istrinya kuat karena merasa kok tambah lama memang hidup aku susah, tapi kok suami aku makin baik nih. Mulai terasa Pak. Mulailah dia suami istri dengar ceramah saya ibu, awalnya menyesal betul Pak. Muak istrinya itu nengok saya gara-gara dengar ceramah Ustaz itu berhenti suami saya. Sakit hatinya awalnya Bu. Ketemu saya hari Ahad kemarin, dia rutin terus datang Bu setiap Ahad itu. Pas jumpa itu tuh saya bilang, udah berapa tahun nih? 8 tahun Ustaz. 8 tahun nih Pak. Tapi hidupnya makin bahagia. Tapi duit tidak ada lagi nih. Tidak dihargai orang. Dulu di masyarakat dia tuh Bu ya, karena dia banyak duit tuh dihargai orang. Kalau orang banyak duit tuh Bu, terkentut aja dia Bu, semangat orang dengarnya. Nah, itulah enaknya di orang kaya itu memang Bu. Terkentut, apapun yang dilakukannya tetapnya baik dia. Jadi dia tuh dulunya royal dia Pak di masyarakat, ngomong didengar orang. Semenjak tak berduit Bu, tak ada dengar orang. Duduk sama dia takut orang Pak, tak ada duit. Dicobanya lah buka-buka warung, habis juga tutupnya. Namanya kita tidak di bidang itu Bu ya, habis juga tutup. Sekarang itu katanya memang istrinya pun bilang di sisi keuangan memang kita susah, tapi ada kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu berani dia Bu. Jadi kita ini memang sudah disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang mencintai aku, kemiskinan akan mendekatinya sekencang air bah. Air macam air gelodo itu tibanya Pak, tiba-tiba mendadak besar datang, habis semuanya. Itulah Rasulullah sudah menggambarkan itu Pak, kemiskinan itu bertubi-tubi gitu. Ayah kita dibuatnya mendadak datangnya dan itu besar. Cuman nanti kalau kita kuat, kita sabar, baru wa mislahum ma'ahum rahmatan minna, baru dikembalikan Allah untuk mengganti kesabaran kita tuh. Jadi tidak ada Bu dibiarkan Allah susah itu tambah susah, enggak. Nanti sabar kita udah sampai limit yang ditentukan oleh Allah, wa mislahum ma'ahum rahmatan minna, baru dikembalikan pada Allah. Nah inilah yang terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu cobalah Bu, kekayaannya berarti untuk masyarakat, tolongnya masyarakat, semuanya kerja di tempat dia, tidak pelit, rajin bersedekah. Tapi akhirnya kan iblis yang dalam riwayat memohon ke Allah. Ayub ini taat ibadah ya Allah karena dia kaya. Itu alasan iblis Bu. Coba kalau dia miskin, yakin aku akan kuat dia lagi ibadah. Apa yang dikatakan iblis ini ada benarnya Pak, karena kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Cobalah Bapak
bapak ibu dengan kekayaan bapak ibu, ndak buru-buru lagi pulang Pak habis subuh. Kalau ndak itu, kalau sempat hidup kita susah, akan berpikir kita jadi aku harus kerja nih, nantilah dengan ceramah itu. Tapi karena harta ada, apa yang makan enak dulu, punya duit, bisa pergi umroh sekali 3 bulan, sekali 2 bulan, bisa duit dibawa naik haji, pokok tenang lah kita ibadah. Sampai saya ada bincang-bincang sama bapak kemarin di masjid, bapak ini di mana masjid aja ada bapak hadir ya Pak ya Ustaz. Kalau macam saya ini mikirnya itu hanya untuk makan aja lagi, selebih itu ibadah. Nah, itu pula Pak, itu enaknya kalau hidup sudah mapan. Jadi ibadah-ibadah lagi nih Ustaz, pergi masjid ini, pergi masjid ini, pergi masjid ini. Cuman makan aja lagi kok yang saya pikirkan. Kalau yang lain kan tidak ada lagi. Anak-anak udah lepas, anak-anak udah lepas dan nikah. Saya pun terima pensiun. Nah, betul juga. Jadi alasan iblis ini benar juga Pak. Sebab apa Bu? Nabi Ayub itu ibadah kuat, harta banyak. Biasanya orang Pak kalau sudah dia kaya, ibadah kurang. Atau misalnya dia ibadah kuat, harta tidak ada. Tapi Nabi Ayub kombinasinya komplit Bu. Udahlah kaya raya, ibadah pun kusuk pula. Karena kalau memang tidak ada harta ini, ingat saya Bu, ada orang tukang ojek online, baru takbiratul ihram Pak, berbunyi handphonenya Pak, orang minta pesan, tidak jadi dia sholat. Wah, itulah macam mana cara menguatkan iman tuh Pak. Masuk orderan tuh Pak, sedang takbiratul ihram, saya terkejut nengoknya Pak. Sesuai alamat ya Bu, katanya. Oh berarti dapat orderan ya, itulah beratnya, duit tidak ada. Jadi dikabulkan Allah Bu. Apa kata Allah? Masuklah kalian lewat hartanya. Cobalah uji hamba-Ku Ayub itu. Ngerinya iblis sekali ngasih supaya berhasil apa yang diinginkan dia itu Pak. Membakarnya itu sekaligus, terbakar ladang Ayub, terbakar peternakannya habis Bu. Hanya dalam beberapa menit miskin Ayub. Nabi Ayub tetap ibadah dengan tenang. Datang orang lari-lari ngasih tahu, Ayub, ladang kau terbakar, tidak bisa dipadamkan, habis semuanya peternakan. Jawaban Ayub apa Bu? Semua dari Allah, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Tidak ada paniknya Bu, santai dia. Saya ingat ya Bu ya, waktu kebakaran Kim di Pasar Mambo itu Bu, bayangkan sama Ibu, kulkas bisa saya angkat karena mak saya ngeri pencemas. Saya coba kau angkat kulkas mak tuh, saya angkatlah kulkas mak saya. Sudah tuh pening saya Pak, macam mana membalikkan kulkas itu balik, kok bisa terangkat sama saya. Itulah Pak, emak saya tuh Bu, orang-orang tua lama ini kan pencemas Pak. Sementara saya emak tuh kehendak berlaku pinta diberi Bu. Saya tidak panik, cuman emak saya tuh dia kalau sama kulkas tuh pokok hartanya tuh harus selamat semuanya. Saya gendong lah kulkas, sudah tuh temenung saya Pak, macam mana balikkan kulkas ini balik? Kok tadi bisa saya angkat, dia tidak pakai roda bawahnya. Itulah Pak ya, begitu paniknya kita ketika kebakaran itu. Cepat kita keluarkan harta benda kita. Jarang ada orang yang tengok terbakar santai, dia tidak ada. Tapi menepuk-nepuk muka apa itu banyak. Nabi Ayub tetap diteruskannya ibadah. Terserah Allah lah, kapan Allah mau ngambil terserah Allah, punya Allah. Nah kalau macam ini kita Bu, aman dunia ini. Setelah itu Pak, tetap Nabi Ayub beribadah. Apalagi kata Allah, kata iblis, dia itu taat beribadah karena dia masih sehat. Nah, itu lagi masuk. Kemudian istrinya masih ada, anak-anaknya masih ada.
Masuklah kalian. Dari apa kalian mau masuk lagi? Anak-anak Nabi Ayub sedang kumpul, Bu. Didatangnya gempa. Datang gempa, seluruh anak Nabi Ayub itu mati karena dianggap iblis. Anak ini kan bisa jadi aset dia tidak kerja, anak-anaknya bisa jadi duit. Jadi ngeri ujiannya, Bu. Anak-anak mati. Dikasih tahu ke Nabi Ayub, tetap Nabi Ayub mengatakan anak-anak itu pun milik Allah, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Yang terucap di mulut Ayub, irhamna ya arhamar rahimin, engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Tidak ada sedikit pun buruk sangka sama Allah. Kalau kita kan sering mendengar, Bu, di rumah sakit itu, ya Allah, mengapa engkau berikan aku cobaan seperti ini? Ya, itu bagi-bagi, Pak. Setelah itu, Bu, Ayub ini masih taat ibadah ya Allah karena dia masih punya istri, masih aman jiwanya. Diuji lagi, Bu. 4 orang istri Ayub meninggalkannya satu persatu. Tidak ada yang tahan sama dia. Setelah itu dia udah miskin nih, Pak. Tinggallah satu lagi, Siti Rahmah. Dia masih ibadah ya Allah karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, bertubi-tubi. Begitu Nabi Ayub sujud ketika beribadah, masuklah iblis itu meniupkan sesuatu ke dalam hidungnya. Sejak itu mulai badan bengkak-bengkak. Bengkak, benanah, meletus, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Tubuh. Jadi kadang bapak ibu menderita sakit padahal bapak ibu rajin sedekah, bisa jadi itu diuji. Allah, iblis minta celah untuk menghancurkan iman kita. Akhirnya kita kadang berpikir, percuma aku sedekah, kata bisa menyembuhkan penyakit aku, ya tetap sakitnya. Iblis nunggu kalimat itu tuh, Pak. Jadi iblis ini, Bu, tidak bisa dia lagi dengan cara apapun, dia yang minta celah ke Allah. Begitu Nabi Ayub mulai sakit-sakitan itu tuh, Bu, tapi dikasih Allah pertama rezekinya, Bu, Siti Rahmah yang tetap bertahan dengan keadaan suaminya. Walaupun Ayub miskin, menderita, tetap dia temani. Itu rezeki dari Allah, Pak. Masyarakat yang dulu dibantunya, Bu, mulailah membencinya, Pak. Suruh usir dia, jangan di sini. Itulah berapa sedihnya itu, Pak, kan? Diusir, tinggal dalam hutan, badan dah bolong-bolong, benanah, bengkak, meletus, busuk. Disitulah Siti Rahmah bekerja dia. Ketika dia bekerja, tahulah orang dia istri Ayub, anda bolehlah kerja nanti rumah kena pindah ke orang penyakitnya nanti, ndaklah kerja lagi. Setelah 13 tahun Nabi Ayub sakit, masuklah iblis itu ke mimpi Siti Rahmah. Wahai Siti Rahmah, katakan kepada suamimu, mengeluh aja dia satu kali, sembuh dia besok. Jadi yang ditunggu iblis itu mengeluh. Asal kita udah mulai menceritakan sakit kita ke orang, Bu, bertambah nanti sakitnya. Karena mengeluh itu, Bu, memperburuk keadaan. Kan ada ibu-ibu nih kadang ditanya, apa kabar, Bu? Kalau udah itu tarikan napasnya, Pak, itu isi mengeluh aja lagi itu. Itu yang buat penyakit ibu tambah parah. Udah makan obat ini, inilah kena makan ini, pergilah dibawa anak berobat. Kalau udah itu cerita, Pak, itu langsung drop kita tuh. Iblis nunggu kalimat itu itulah dari orang sakit, dari orang miskin, nunggu kalimat ngeluh tuh aja. Kalau udah keluar kalimat ngeluh, azab Allah sangat pedih, itu betul. Saya ambil contoh nih, Bu, ya. Ada orang yang sangat dekat dengan saya, tapi dia suka mengeluh, Pak. Akhirnya kalau kita mau ngajak dia kerja, takut kita jadinya. Nanti dikasih sekian, nanti masa segini padahal dia sedang butuh, Bu. Takut orang ngajak, itu bahayanya ngeluh, Bu. Kemudian kalau ibu suka mengeluh-ngeluh cerita sakit ke orang-orang pun takut sama ibu. Bertambahlah masalah orang yang mendengar ini jadinya, Pak. Padahal dia tidak sakit, Bu. Gara-gara dengar cerita sakit ibu itu, dia lah bangkit ketakutannya.
Hati-hati kan, misalnya kan dibumbui nanti Pak, jangan makan ini, kalau makan ini kena, kita makan ini, akhirnya dialah yang tak bisa nahan makan gitu, terpaksa ditahan-tahan nak makan aja dia. Jadi mendengar keluhan orang aja bisa kena mental kita, apalagi kita yang mengeluh. Apa kata Siti Rahmah besok paginya bangun? Ayub, di dalam mimpiku aku bertemu dengan seorang orang tua yang bijaksana. Jadi iblis ini nyamar di mimpi ya. Mengeluh aja kau satu kali Ayub, sembuh penyakit kau besok. Situ marah Nabi Ayub. Berapa tahun kita hidup senang Siti Rahmah? 80 tahun. Berapa tahun aku sakit? 13 tahun. Kau suruh aku mengeluh, kau adu aku sama Allah. Tinggalkan aku, pergi. Oh, itu marah itu. Lebih banyak masa senang kita lagi daripada masa susah. Kau suruh aku mengeluh, enggak. Itu badan Nabi Ayub itu sudah kalau bersinar matahari, tembus-tembus cahaya itu ke belakang udah bolong-bolong. Terus dimakan-makan ulat aja. Perjanjiannya apa sama iblis? Iblis berjanji, Allah mengatakan kau boleh masuk di kesehatan dia, tapi jangan pernah ganggu jantung dan lidahnya. Itu pesan Allah Pak, perjanjiannya. Karena lidahnya untuk berzikir, jantungnya berdetak selalu mengingat aku. Akhirnya putus asa iblis Pak. Keluar dari perjanjian, digigitnya jantung Ayub. Wah, di situ Ayub mulai khawatir, tidak bisa mengingat Allah lagi. Disitulah dia berdoa, ani masanya syaiton binuzbi mu'azab. Ya Allah, ini iblis sudah menjadi-jadi kelakuannya ini. Jadi Nabi Ayub bukan menyalahkan Allah, iblis sudah mulai menyerangku. Makanya kata Allah kepada Ayub, urkud birijlik, hentakkan kakimu. Hadza muttasalam barida wasyarab, menyemburlah air dari bumi ini. Mandilah kau Ayub, kemudian minum airnya. Minum aja, bersatu daging tu balik semuanya. Ganteng bu, tak tanggung gantengnya. Setelah sehat, Siti Rahmah yang berada di luar teringat dia, macam mana lah keadaan suami aku, nanti makan siapa dia. Memang sayang. Tulus cinta Siti Rahmah itu kepada Nabi Ayub itu Pak. Pulang dia balik, biarlah marah-marahlah suami aku. Pas tengok di pepondokan itu tidak ada orang lagi, ular pun tidak ada lagi. Pas dia keluar nampak dia laki-laki tampan tu. Maaf Tuhan, apakah kau melihat suamiku yang sedang diuji di sini, dia sakit? Siti Rahmah, apakah kau tidak mengingat aku? Siapa kau? Aku Ayub. Ayub, wah, tuh bayangkan endingnya bu, tuh kalau di film-film kan tuh Pak. Karena udah lupa dia bu, wajah 13 tahun Pak. Disitulah kata Allah, wa mislahum ma'hum rahmatan minna, dikembalikan balik seluruh kebahagiaan yang hilang, dikembalikan balik oleh Allah. Anak-anak ditumbuhkan balik oleh Allah dari rahim Siti Rahmah, bukan yang mati dibalikkan lagi enggak. Nah inilah yang kita ingat kejadian sahabat Rasulullah bu, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu suami Tolha, anaknya sakit. Tolha mau pergi jaga anak kita, ya rupanya pas Tolha pergi anaknya meninggal. Begitu Tolha pulang, sebelumnya dipesankannya ke keluarganya bu, jangan ada yang menyampaikan cerita ini kepada Tolha. Ditidurkannya anak itu baik-baik bu. Jadi seolah tidak terjadi apa-apa. Pas pulang Tolha, bagaimana kabar anak kita? Dia sekarang sudah sangat baik, sudah sangat tenang. Maksud istri itu sudah kembali kepada Allah. Diajaknya suaminya makan. Nah, itu yang istri bagus tuh bu, kalau mau menyampaikan sesuatu hal yang rasanya merusak mental tuh, tidak usah dulu, kenyangkan dia dulu makan. Kemudian habis itu malamnya berdandan lah Ummu Sulaim itu, sehingga mereka pengantin malam itu lagi, baru paginya disampaikan oleh Ummu Sulaim.
Bagaimana kalau ada orang yang meminjamkan barang kepada kita, bang, kemudian dimintanya balik, kita tidak mau, oh tidak boleh, nah itu kan barang orang, harus kita balikkan. Itu pula lah yang terjadi kepada anakmu. Anakmu milik Allah dan dia sudah diminta oleh Allah. Terdiam tolha. Diceritakannya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian pengantin tidak semalam? Iya ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberkahinya. Jadi diganti Allah dengan anak yang lain dari rahim yang sama. Itu maksudnya. Jadi bukan anak Nabi Ayub itu dihidupkan Allah kembali, tidak, tapi diganti lagi kebahagiaan yang hilang itu. Nah, kalau kita bisa bertahan dengan mental yang seperti ini, Pak, insya Allah kita aman. Kita tahan ujian bagaimanapun beratnya, kita bersabar. Apapun konsekuensinya. Kadang yang dibilang orang itu betul lah, kan udah betul saya bilang Ustaz, kalau tidak ditanya dulu Ustaz payah kita. Itu ada tuh ujian-ujian seperti itu kadang menghampiri kita. Begitu kita tidak bertanya, Pak, kita datang, rupanya kadang kita dibohongi, Pak. Tapi kalau misalnya kita sabar, bualah, kan tidak semua tempat seperti itu. Pokok datang aja kita ceramah, lama-lama terasa, Pak, oh iya, beda kebahagiaannya. Jadi kalau saya lihat pula, Bu, di dalam dunia permubalikan ini, ketika ingat saya dulu ada orang kalau diundang ceramah ke Pekanbaru ini, syaratnya ngeri, Bang. Pesawat Garuda, habis itu dari bandara ke tempat acara pakai helikopter, berapa kata ibu sewanya tuh. Terus ada harganya. Saya yakin duit dapat, dia pasti tidak bahagia. Kalau duit bisa dapat, tapi hati tidak akan bahagia. Jadi apapun bidangnya kita ini, Bu, kalau misalnya kita tidak sabar, dunianya dapat, kebahagiaan tidak. Kadang saya tengok, Pak, ustadz-ustadz ini kan banyak dipakai untuk travel umroh, Pak. Habis jamaah kadang diolahnya, Bu. Kalau pergi dengan travel kami, Bapak Ibu, masjid dekat dari hotel, jalan kaki kita keluar pintu hotel tuh, masjid langsung, masjid. Terus kita nanti naik kereta cepat. Kalau ustadz yang betulnya, betul Pak, memang ada seperti itu. Tapi ada juga, Bu, sebetulnya tidak ada fasilitas itu. Nanti pas jamaah komplain di sana, gimana nih Ustaz? Kata hotel dekat, rupanya jauh. Qadarullah, ibu-ibu. Kita apapun yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bersabarlah. Jangan kita mengeluh, padahal dia ngolah kan. Jadi ini dia, Bu, ya. Bahagianya dapat, duitnya dapat, tapi kebahagiaan tidak akan dapat. Jadi mudah-mudahan, dosa lah, Pak. Karena dia ngolah orang lah, kan, bilang dekat dari sini. Nah, itulah. Sama kalau macam kita jualan, Bu, kadang macam baik betul, Pak. Iko jauh nih ya sekiko lagi aku nih kau orang nak dapat, padahal orang murah lagi daripada itu, Pak. Itulah kadang kita tuh, ya. Di skala bidang. Jadi saya sengaja ceritakan di bidang kami yang ustad-ustad. Artinya tidak tertutup kemungkinan, sekalipun kami tahu agama, tapi banyak juga yang melenceng, karena tidak sabar, tidak kuat. Makanya banyak di masjid-masjid, Bu, ya. Kadang kalau berzikir terpejam-pejam mata, kotak infak lewat juga, Pak. Lewat juga. Jadi itu ya, Bu, ya. Jadi bidang apa saja pasti ada yang kena seperti ini kalau dia tidak sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.